Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Materi yang pertama adalah dinamika Pancasila. Jadi dinamika Pancasila merupakan perubahan atau perkembangan yang sering terjadi seiring waktu dalam interpretasi, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini mencakup proses adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat, serta respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila juga mencakup upaya untuk memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai dasar tersebut agar tetap relevan dan dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Lalu materi yang berikut adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mencakup berbagai perubahan dan tantangan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial politik. Beberapa dinamika tersebut antara lain, yang pertama, evolusi interpretasi merupakan Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara terus mengalami evolusi dalam interpretasinya. Tantangan muncul dalam menjaga konsekuensi, makna, dan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Lalu yang kedua adalah pertentangan nilai. Dalam masyarakat yang heterogen, terkadang terjadi pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal atau global yang diadopsi oleh sebagian masyarakat. Lalu yang berikut, tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah pengaruh ekstremisme dan intoleransi. Ancaman dari kelompok-kelompok radikal dan intoleransi dapat mengikis nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang menjadi inti dari Pancasila. Lalu yang kedua, pertentangan politik dan polarisasi. Persaingan politik yang intens dan polarisasi masyarakat dapat mengganggu stabilitas politik dan mengaburkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Lalu yang ketiga, korupsi dan kelemahan tata kelola. Praktik korupsi dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip moral dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Lalu yang keempat, ketidaksetaraan dan ketimpangan. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan masih menjadi tantangan yang mengancam prinsip keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila. Lalu yang kelima, tantangan global. Globalisasi ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat membawa tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasional yang sesuai dengan Pancasila. Lalu yang berikut, solusi menghadapi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk menghadapi dinamika dan tantangan terkait Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, beberapa solusi yang dapat diambil. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan formal dan non-formal, meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan program-program dalam pembelajaran yang mempromosikan pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pembinaan kesadaran kebangsaan. Menggalakkan kesadaran akan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ini termasuk upaya untuk memperkuat rasa persatuan, toleransi, dan solidaritas antar warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang. Lalu yang ketiga, implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. Memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Lalu yang keempat, dialog dan diskusi publik. Mendorong dialog terbuka dan diskusi yang inklusif tentang nilai-nilai Pancasila serta cara menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Melalui komunikasi yang konstruktif,
dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik untuk memperkuat kedudukan Pancasila sebagai fondasi negara. Yang kelima itu adalah penegakan hukum dan keadilan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini meliputi pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, secara bersama-sama kita diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan efektif dan berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama-sama bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.